Jati berdiri mematung di trotoar, membiarkan deru knalpot yang pecah dan klakson yang saling bersahutan menghantam gendang telinganya seperti ribuan jarum mikro. Halo bro, buat nunjukin gimana caranya membuat konten flash storytelling ya untuk konten YouTube. Tanpa basa-basi kita langsung saja gas. Pertama lo wajib buka Chrome terlebih dahulu. Nah nanti lo akses toolnya dan untuk dapatkan akses tool ini tinggal cek kolom deskripsi aja ya atau kolom komentar. Oke. Nama toolnya adalah Plot5 AI, Revolusi Naskah dan AI Storytelling. Nah, di sini ada 4 step loh, ya ada setnya, kemudian blueprint, naskah dan voice director. Nah, untuk genrenya saat ini ada 6 ya, ada fantasi, sci-fi, romance, horror, thriller dan komedi. Nah, untuk contoh, gua pengen yang romance. Nah, di sini ada core idea atau premise. Nah, misalnya lo punya premise sendiri ataupun misalnya punya ide cerita. Lo tinggal tuangkan di sini, kemudian nanti misalnya dari sini nanti bingung, ini genrenya apa, nanti di sini ada tombol auto detect ya yang jalan ya, oke. Nah kalau misalnya lo bingung idenya apa, kemudian ini di sini juga ada bantuan ya, bingung generate ide konten. Nah tinggal pertama berarti lo tinggal pilih dulu untuk genrenya apa, gua contohkan di sini romance, kemudian gua klik ini ya, bingung generate ide random, klik aja, nanti AI-nya akan ngasih, toolnya akan ngasih 3 opsi cerita yang menarik, yang fresh. Nah, tugas lo nanti tinggal pilih salah satunya, pengen yang mana. Nah, ini opsi satu ya. Di selada buku ini ininya premisnya, di selada buku gudang vendor pernikahan legendaris yang resmi bangkrut saat senja. Arlo ini MC-nya atau main karakternya adalah Arlo ya, berarti cowok ya. Kemudian saya juga ada yang kedua itu nama MC-nya Raka, 2 orang asing terjepit. Kemudian yang ketiga itu adalah Jati, kurir paket dengan gangguan kecemasan sosial. Nah, misalnya gue pengen oke, misalnya gue pengen yang ini ya, yang opsi 3 aja. Nah, otomatis nanti premisnya akan terisi ya. Oke. Oke. Kemudian di sini juga ada main karakternya namanya Jati, kurir paket dengan gangguan kecemasan sosial. Oke. Kemudian adalah Floris itu sebenarnya sengaja memesan paket. Oh ini Floris itu mungkin karakter keduanya ya. Nah kemudian untuk durasinya ini ada 3 pilihan bro. Ada snackable, ada reguler dan bingolable. Kalau misalnya snackable itu biasanya 3 sampai 4 bagian. Kemudian reguler itu 4 sampai 6 bagian. Ada bingolable ada 6 sampai 8 bagian. Nah sebagai contoh gua pakai yang reguler aja ya. Kemudian di sini untuk vibe narasinya ada satset, artinya satset itu untuk mungkin konfliknya enggak terlalu berat ya, ringan sekali gitu, satset selesai. Nah kalau yang kedua ada deep talk, biasanya kalau deep talk ini, itu konfliknya ada plot twist-nya, konfliknya berlapis gitu kan. Jadi gua misalnya pilih yang deep talk aja deh. Kemudian untuk sudut pandang ceritanya gimana nih? Ada 2 pilihan, lo mau dari sudut POV atau orang pertama, jadi yang jadi ceritanya tuh Jati itu adalah gua gitu, ataupun sudut orang ketiga. Nah, kalau sudut orang ketiga itu berarti narator yang menceritakan kisah seseorang. Tinggal pilih aja bebas ya. Sebagai contoh gua pilih yang POV 3 aja. Oke. Dari sudut pandang ketiga. Kemudian klik generate outline. Oke. Di sini itu sedang merangkai kerangka cerita dinamis ya. Oke. Bagian satu, bagian 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 bagian. Yang ini plot twist-nya ya. Lo sengaja check out tiap hari kan. Oke. Kalau sudah seperti ini lanjut aja klik tombol write the script. Oke. Jadi nanti ini scriptnya akan di generate berdasarkan outline ya. Tadi kan ada 5 bagian ya. Berarti 5 kali generate secara berurutan dan secara berkesinambungan bro. Oke, bagian pertama udah nih. Oke, resi. Oke, bagian kedua udah. Oke, narasi full naskah sudah kelar ya. Total karakter ada 27.338. Nah, pertama gua akan simpan dulu.
untuk naskahnya, tujuannya supaya nanti tidak ini ya, tidak hilang. Kemudian lanjut kirim ke voice director. Nah, fungsi voice director di sini itu nanti akan, sistem akan menyesuaikan tag emosi dan jeda agar, TTS nanti atau voice over terdengar lebih hidup ya, ada jiwanya gitu, nggak datar seperti robot. Jadi enaknya pakai tool ini tuh semua sudah otomatis ya, serba otomatis dari mulai ide, kemudian outline-nya, naskahnya juga, voice director-nya udah otomatis ya. Mungkin kekurangannya di sini tidak bisa generate otomatis untuk voice over-nya. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya di sini langsung nanti hasilnya kurang tuh. Jadi nanti ada trik khusus lagi untuk, men-generate voice over-nya. Kita tunggu aja. Oke, ini udah kelar ternyata. Oke, udah kelar ya. Kalau udah seperti ini, tugas lo berikutnya adalah men-generate voice over-nya. Nah, gimana caranya? Pertama, lo tinggal klik aja speed for TTS, save change. Nah, dari sini ternyata dibuatkan menjadi 12 kali generate ya. Jadi di sini lo perlu 12 kali generate. Nah, gimana cara generate untuk voice over-nya? Oke, ke tab baru, kemudian ketik saja Google AI Studio. Scroll ke paling bawah, di sini ada namanya generate speech. Nah ini ya, tinggal klik aja. Oke, di sini lo tinggal pilih turn text into to natural atau sounding speech. Oke. Kemudian di sini di ininya ada composer, ada teks, lo pilih teks aja. Kemudian untuk bagian run setting di sini kan udah di defaultnya itu Gemini 3.1 flash ya. Lo klik aja. Kemudian ke audio, scroll ke bawah, lo pilih yang Gemini 2,5 Pro Preview TTS. Nah, kemudian speaker settingnya, kalau misalnya lo punya audio profile boleh lah. Kalau misalnya ini stylenya, face-nya, gua ini stylenya whisper aja. Kemudian ini the drift, kayak gitu doang. Yang audio profile gua skip. Nah, selanjutnya lo tinggal pilih aja voice over mana yang bagus untuk channel kita gitu. Misalnya di sini gua pakai suara cowok, suara cewek. Nah, pilih yang bentar, audio aja deh. Oke, udah kalau udah terpilih seperti ini, karena tadi, banyak sekali ya, ada berapa tadi lupa lagi gua, ada 13 kalau nggak salah ya, ada 13 cang, 12 cang. Nah, ini URL-nya lu copy, buka tab baru, paste, buka tab baru, paste. Oke, gua buat 3 aja ya. Nah, selanjutnya tinggal ke aplikasi tool tadi lagi, yang cang satu lo copy, kemudian ke Google AI Studio, pastikan yang teks ya, jangan yang komposer, pilih yang teks. Untuk scan sampel konteks ini lo abaikan aja, kemudian di bagian teks ini pastekan. Selanjutnya klik run. Oke, yang kedua, cang 2-nya sama, lakukan hal serupa, pilih turn text into natural. Kemudian ini untuk settingnya udah ya, Gemini 2,5, tinggal speaker settingnya aja. Pastikan voice-nya karakter sama. Stylenya whisper, kemudian the drift, oke. Pilih yang teks lagi dan run. Yang ketiga, oke, lakukan hal yang serupa, teks. Nah, dari sini lo tinggal tunggu sampai generate voice over-nya itu kelar ya, karena di sini panjang, satu chunk itu panjang ya, ada 3 kurang lebih nih, ada 2.900 karakter, 2.800 karakter, otomatis dalam generate voice over-nya pun akan memakan waktu ya. Jadi tunggu sampai kelar. Nah ini bro, untuk voice over-nya udah kelar ya. Udah coba Pukul dengerin. 17.03. Dunia di luar sana sedang meledak. Jati berdiri mematung di trotoar, membiarkan deru knalpot yang pecah dan klakson yang saling bersahutan menghantam gendang telinganya seperti ribuan jarum mikro. Baginya, Jakarta sore hari adalah gumpalan white noise yang gagal disaring. Sensor otaknya mendeteksi terlalu banyak hal. Aroma aspal panas yang diguyur gerimis tipis, teriakan pedagang asongan, hingga getaran mesin bus yang merambat lewat sol sepatunya. Semuanya berisik, semuanya menyakitkan.
Jati meremat tali tas selempang kurirnya, mencoba mencari jangkar. Di saku jaketnya, sebuah voice recorder kecil masih menyala, merekam kekacauan ini. Sebuah terapi ironis untuk menjinakkan monster di kepalanya dengan cara mengabadikannya. Namun, tepat di depan langkahnya, Oke, itu dia bro untuk hasil generate voiceovernya. Nah di sini kan gua baru 3 ya. Nah ini untuk cara downloadnya, lo lihat sini, di sini ada tombol download nih, tinggal download aja. Oke, dan lakukan hal serupa untuk yang ketiga voiceover. Nah ini 10 ya, 10 menit itu berarti dia gagal, otomatis lo perlu run again ya atau generate ulang. Nah bro, tadi kan bertiga ya. Nah berarti sini tugas lo masih banyak bro. Ada 4, lanjut 5, 6 sampai semuanya kelar. Oke, karena ini tutorial sebagai contoh, gua anggap lo udah semua sudah berhasil mengenerate ke-12 chunk ini untuk dijadikan voice over ya. Lantas langkah berikutnya apa? Di sini adalah yang paling penting yaitu kita akan membuat yang namanya visual ya. Di naskah ini lu kan tadi udah mendownload naskahnya ya, coba buka. Nah ini adalah hasil naskahnya. Tinggal lu copy dari mulai chapter 1 di sini sampai scroll sampai bawah. Nah sampai akhir di sini copy paste, copy dulu lalu buka flow. Nah ini ada tools yang namanya storytelling studio. Nah nanti sama ya untuk penggunaan tool ini nanti lo tinggal cek aja kolom deskripsi atau kolom komentar, oke? Selanjutnya klik mulai produksi. Nah, untuk naskah yang tadi di copy tinggal di paste saja di sini. Oke, setelah seperti ini lanjut ke bagian aset, otomatis nanti karakternya, kemudian location dan footnya ini udah otomatis ya. Selanjutnya tinggal klik auto fill karakter. Ternyata di cerita yang barusan ini ternyata karakternya cuma 2 aja bro ya. Jati dan Laras. Jangan lupa untuk ini juga, untuk location-nya juga diklik auto fill location-nya, selanjutnya untuk proof-nya juga sama diklik. Kenapa ini untuk aset wajib ya, karena nanti dari aset sini nanti kita akan menuju ke storyboard yang mana dari storyboard itu tiap adegan itu bakal di-generate atau auto generate ya. Enaknya pakai tool ini lo nggak perlu generate manual satu persatu semacam aset karakternya, kemudian location-nya gitu kan. Ini udah full otomatis ya. Tugas lo cukup copy paste saja naskah ya, naskahnya. Oke, ini untuk karakter jati. Ini karakter jati ya. Kita coba lihat open image new tab. Nah, ini karakter jatinya. Selanjutnya ini karakter Laras. Ini nggak perlu di save ya, untuk karakternya nggak perlu di save karena nanti kita nggak butuh ini. Yang kita butuhkan itu adalah nanti storyboardnya. Oke, untuk location-nya nih, untuk lokasinya udah ada trotoar, kemudian toko bunga hening yang bersemi, selanjutnya ada kala bunga, kemudian ada Larasati Flora, dan ini ada gudang. Untuk grupnya ada voice recorder, resi ya, buket bunga, ada pot terakota, ada kartu, mesin scanner paket, dan papan diskon cuci gudang. Kita tunggu dulu ya untuk hasil generate-nya. Total untuk aset itu ada 14 dan sekarang baru 6 ya. Oke, untuk lokasi udah kelar semua nih. Tinggal yang proof-nya. Ini voice recorder. Mesin scannernya udah kayak HP ya, oke?
Aset untuk asetnya udah kelar semua nih, Bro, tinggal ke bagian storyboard. Nah, oke, di sini lo tinggal pilih nih, pengen berapa scan, mau 50 scan atau misalnya mau diatur ininya pengen 20 scan juga boleh. Gua contohkan misalnya pilih 20 scan aja ya, 20 scan. Oke, Jati kemudian selanjutnya menunduk, klik otomatis memandangi resi breakdown. 099 yang kini sedikit lecek. Pukul 17.15. Toko harus tutup. Di luar suara klakson kembali mengamuk. Namun untuk pertama kalinya, Jati tidak merasa ingin melarikan diri. Ia hanya merasa sedih karena mulai besok, pukul 5 sore bukan lagi tentang aroma bunga, melainkan tentang mencari gema dari seseorang yang bicaranya paling keras justru saat ia tak bersuara. Oke, sudah ke breakdown nih untuk ini Lo diem, tinggal Ras, generate-nya. gumam Jati Nah, dalam hati. disinilah storyboard Matanya yaitu memanas dia saat ada melihat referensi Laras mulai asetnya, mematikan lampu toko satu karakter persatu. dan location nih. Tapi, Jati karakternya kenapa di kemudian kepala lokasinya gue ada suara lo di lebih kencang trotoar. daripada seluruh isi Jakarta? Jati berbalik, Dengan melangkah begini keluar ke tengah otomatis badai nanti suara kota, karakternya itu akan membawa konsisten, resi terakhir lokasinya dan pun akan sebuah konsisten, frekuensi yang tidak akan akan ia jauh, putar tidak akan berulang-ulang beda jauh lah. sampai telinganya lupa cara Kita mendengar tunggu rasa untuk takut. hasil generate-nya. Karena di balik Nah, ini udah mulai ya adegannya, kalau karakternya konsisten, lokasinya tinggal. Nah, nanti di sini lo tinggal klik kanan aja, kemudian save image. Ya, gua contohkan satu misalnya. Oke, yang dua, yang tiga, empat. Nah, gua contohkan 6 skin aja ya. Nah, selanjutnya di sini tinggal proses editing. Nah, jadi gua anggap lo udah generate semua voice overnya dan generate semua adegannya ya. Tinggal di tahap akhir yaitu proses editing. Kita minimize dulu ini. Coba buka video editor kalian, boleh menggunakan CapCut atau Adobe Premiere ataupun Filmora atau apapun itu yang pasti nyaman lah untuk digunakan. Klik project. Oke, klik import. Ini ya hasilnya. Nah, cara editingnya simple, rekan. Jadi nggak perlu kita dengerin voice overnya secara bertahap ya. Cukup ini aja caranya, lihat. hari terakhir Jati, Oke, ini kedua ya. hari terakhir Jati. Wih, salah. Ini berarti yang pertama. Gua add langsung ke timeline. Pukul 17.00. Oke, yang kedua. Nah, dari sini sebelum lo masukin gambarnya, lo wajib bikin auto captionnya terlebih dahulu, kemudian klik generate. Kenapa harus auto caption terlebih dahulu? Ini nanti memudahkan kita dalam proses pengeditan ya. Nah, bro, untuk captionnya udah kelar nih. Nah, selanjutnya kita otomatis cek terlebih dahulu untuk ke flow-nya di bagian storytelling studio ya. Nah, di sini kalau lo perhatikan ada di tiap adegan itu ada potongan skrip ya. Pukul 03 pukul 5.03 dunia itu dunia di luar sana gitu kan. Nah, kita manfaatkan ini untuk dalam proses pengeditan dunia di luar sana misalkan ya. Otomatis ini sih scan pertama sih, masukkan saja. Oke, ini scene pertamanya udah, kemudian masukkan scene keduanya. Caranya buka lagi ke flow di sini nih, ia meremat
totalitas. Klik captionnya. Nah, kemudian di sini kan ada caption nih. Di bagian cari nih, ia meremat. Totalitas coba. Oh iya, bukan meremat ya, meremas. Jadi meremas totalitasnya. Nah, klik ini, nah otomatis di timeline itu udah otomatis berubah ke sini ya. Nah, tinggal lo tarik aja untuk scene pertama sampai ke garis. Nah, lanjut ke scene kedua. Oke. Buka flow lagi, toko bunga. Klik lagi captionnya, toko bunga hening bersemi. Nah, kemudian tarik lagi scene 2, masuk ke scene 3. Oke, lanjut lagi. Laras ada di sana. Anggap ini udah kelar ya sampai ujung ya. Nah, ini kan kita nggak mungkin kan kalau misalnya cukup gambar kosongnya Pukul doang, 17.03. status gitu, nggak ada efek, nggak ada apapun. Nah, caranya biar cepat kayak gini. Pertama, mentok dulu sampai awal nih, diklik salah satu gambarnya, kemudian di sini di kanan pojok kanan ada video. Nah, lo mainin keyframe ya. Kayak di sini contoh nih, klik di 100%, gua mainin zoom in zoom out aja sih. Kemudian di sini klik lagi keyframe-nya, kemudian untuk scale-nya contoh misalnya 125 deh. Oke. Balik lagi di ujung video atau sini deh. Ujung video. Balik lagi ke 100. Oke, tinggal tarik yang titik keyframe ke ujung. Nah, selanjutnya agar semuanya menggunakan efek yang sama, klik lagi, klik di sembarang terlebih dahulu, klik lagi gambar pertama, klik kanan, kemudian copy atau paste atribut, copy atribut ya. Nah, selanjutnya ini yang gambar sisanya lo tinggal blok aja kayak gini, blok, klik kanan, kemudian paste dan atribut, kemudian pilih yang stretch to pitch, paste. Nah, setelah otomatis gambar yang lainnya semuanya menggunakan zoom in dan zoom out, dan kita lihat hasilnya. Pukul 17.03. Dunia di luar sana sedang meledak. Jati berdiri mematung di trotoar, membiarkan deru knalpot yang pecah dan klakson yang saling bersahutan menghantam gendang telinganya seperti ribuan jarum mikro. Baginya, Jakarta sore hari adalah gumpalan white noise yang gagal disaring. Sensor otaknya mendeteksi terlalu banyak hal. Aroma aspal panas yang diguyur gerimis tipis, teriakan pedagang asongan, hingga getaran mesin bus yang merambat lewat sol sepatunya. Semuanya berisik, semuanya menyakitkan. Jati meremat talitas selempang kurirnya, mencoba mencari jangkar. Di saku jaketnya, sebuah voice recorder kecil masih menyala, merekam kekacauan ini. Sebuah terapi ironis untuk menjinakkan monster di kepalanya dengan cara mengabadikannya. Namun, tepat di depan langkahnya, dunia mendadak kehilangan volumenya. Toko bunga, hening yang bersemi, tampak seperti sebuah anomali di tengah hiruk-pikuk beton. Rak-rak kayu yang... Nah gitu bro, cara untuk editing cepatnya ya. Adapun untuk apa ini namanya, caption, lu tinggal ini aja sih, biasa pakai template yang lu pilih yang sesuai gitu kan. Lebihnya tinggal lu mainin aja di efek ataupun thumbnail, bukan thumbnail, apa sih namanya ini, lupa lagi, watermark. Kemudian boleh tambahkan efek yang lain di sini, bebas ya. Intinya yang cara cepetnya yang cepet dan simpelnya kayak gini sih. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Gua ingetin lagi, kalau misalnya ingin dapat akses tool 2 tadi ya untuk generate narasi dan adegan, lu tinggal cek aja di deskripsi video ini atau di link komen yang gua pin ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.